Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Aulia dengan NPM 2208260070. Jadi di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikotik. Jadi gangguan psikotik ini dia merupakan suatu kondisi di mana terjadinya gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya kemampuan seseorang untuk menilai realitas. Jadi seseorang yang mengalami gangguan psikotik ini dia susah untuk menilai realitas yang sebenarnya, sehingga individu yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, emosi, serta berinteraksi sosial. Lalu ciri utama gangguan psikotik ini dia merupakan ada gejala positif seperti halusinasi dan waham, dan ada juga gejala negatif seperti efek tumpul dan penarikan diri sosial. Nah, jadi menurut PPDGJ 3, gangguan psikotik ini dia mencakup kondisi dengan distorsi realitas yang berat, yang mana dia adanya waham atau delusi, halusinasi, dan gangguan pikir formal. Jadi perubahan dalam perilaku dan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan. Jadi prevalensi dari gangguan psikotik ini dia ada pada yang psikotik berat itu, terutama pada skizofrenia. Dia itu sekitar 1% dari populasi yang ada di dunia. Jadi biasanya pada gangguan psikotik ini dia onsetnya biasanya antara 15 hingga 35 tahun. Yang mana ini bisa sering terjadi pada laki-laki, cenderung terjadi pada laki-laki. Dia mengalami onset lebih awal dibanding pada perempuan, yang mana dari faktor sosial ekonomi yang rendah, urbanisasi, dan isolasi sosial meningkatkan terjadinya resiko terjadi gangguan psikotik ini. Yang mana untuk etiologi atau penyebab dari gangguan psikotik ini dia bersifat multifaktorial, yang mana melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Yang mana untuk faktor biologis dia itu kayak seperti genetik, yang mana genetik ini dia resikonya meningkat pada anggota keluarga dengan gangguan psikotik. Misalnya dia memiliki saudara kandung yang mengalami gangguan psikotik, jadi resikonya itu 10 kali lebih besar untuk mengalami gangguan psikotik ini. Lalu dia ada neurokimia, di mana neurokimia ini ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama pada dopamin, serotonin, dan glutamat. Lalu ada struktur otak, yang mana terjadinya pembesaran ventricle lateral dan penurunan volume lobus frontal dan temporal. Lalu ada yang terakhir itu dia ada infeksi prenatal, di mana infeksi virus pada ibu hamil ya, sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko gangguan psikotik ini. Lalu ada faktor psikologis, yang mana gangguan psikologis ini dia seperti stres berat, di mana contohnya itu kayak seperti kehilangan, trauma, pelecehan pada masa kecilnya. Lalu ada mekanisme pertahanan ego yang maladaptif, dan adanya gangguan dalam perkembangan kepribadiannya. Lalu ada faktor sosial, yang mana pada faktor sosial ini seperti kemiskinan, pengangguran, isolasi sosial, atau mungkin lingkungan perkotaan dengan tekanan sosial yang tinggi, dan serta penyalahgunaan zat seperti amfetamin atau ganja. Lalu untuk faktor resiko dari gangguan psikotik ini dia bisa karena faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan psikotik,
stres psikososial, kehilangan, tekanan sosial, konflik keluarga, zat psikoaktif, ganja, amfetamin, kokain. Bisa juga karena gangguan perkembangan, misal trauma masa kecil, kekerasan emosional, atau mungkin kondisi medis seperti cedera otak, epilepsi, lobus temporal, serta tumor otak. Jadi, patofisiologi dari terjadinya gangguan psikotik ini yang mana bisa terutama melibatkan disfungsi neurotransmitter yang mana dopaminergic, di mana nanti terjadinya hiperaktivitas dopamin di jalur mesolimbik sehingga menyebabkan adanya gangguan gejala positif seperti halusinasi dan waham. Lalu nanti hipoaktivitas dopamin di jalur mesokortikal dia akan menimbulkan gejala negatif seperti afek tumpul dan apatis, dan adanya disfungsi glutamat dan GABA yang mana juga ini berperan dalam disorganisasi pikiran. Nah, jadi selain itu faktor neuroanatomis atau penurunan volume otak dan stres lingkungan kronis dia akan memperparah disregulasi sistem dopamin sehingga timbullah gejala-gejala dari gangguan psikotik ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kan gangguan psikotik ini dia ada gejala positif maupun gejala negatif. Nah, jadi untuk gejala klinisnya itu yang pertama gejala positif, di mana gejala positifnya itu kayak seperti adanya perilaku atau yang pengalaman yang abnormal, yang mana seperti waham atau delusi, di mana seseorang itu merasa dia memiliki keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia diikuti atau dia memiliki kekuatan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang mana tidak masuk akal. Lalu ada halusinasi. Nah, halusinasi ini dia persepsi tanpa rangsangan eksternal. Nah, biasanya itu paling sering itu halusinasi auditorik, di mana dia mendengar ada bisik-bisikan. Jadi halusinasi ini tidak hanya mendengar dari bisik-bisikan, bisa juga seperti ada terasa ada binatang yang ada di tubuhnya, berjalan di tubuhnya. Mungkin dia ada melihat bayang-bayangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan juga mencium bau yang tidak dicium oleh orang awam. Nah, jadi ada juga setelah halusinasi tadi, ada juga gangguan pikir formal, di mana pikiran tidak logis, loncat-loncat, asosiasi longgar, dan perilaku aneh atau katatonik, yang mana ini dia seperti stupor, gerakan aneh, atau agitasi hebat. Nah, untuk gejala negatifnya, tadi kan yang saya jelaskan sebelumnya itu gejala positif. Nah, untuk gejala negatifnya itu dia mungkin kehilangan fungsi normal. Nah, seperti afek tumpul atau datar, di mana ekspresi si pasiennya ini dia terlihat datar. Lalu ada alogia, yang mana dia berbicara sangat sedikit. Lalu apatis, anhedonia, yang mana kehilangan minat dan kesenangan. Lalu ada penarikan diri dari sosial. Nah, jadi gangguan psikotik ini berdasarkan dari PPDGJ dia ada klasifikasi, yang mana yang pertama itu dia ada skizofrenia, yang mana dia terdiri dari subtipe. Jadi skizofrenia ini dia ada juga subtipenya, di mana ada skizofrenia paranoid, hebefrenik, katatonik, residual. Lalu yang kedua ada gangguan psikotik akut dan sementara, di mana gangguan psikotik akut dan sementara ini dia biasanya onsetnya lebih cepat
di bawah 2 minggu. Nah, durasi singkatnya itu di bawah 1 bulan. Biasanya ini terjadi karena stres berat. Jadi yang ketiga itu ada gangguan skizofrenia, kombinasi gejala skizofrenia dan gangguan mood, di mana ada mood di mana ada manik atau depresif. Jadi yang selanjutnya dia ada gangguan waham menetap, di mana waham menetap ini dia onsetnya di atas 3 bulan tanpa disorganisasi pikiran berat. Nah, ya yang selanjutnya dia ada gangguan psikotik organik yang mana disebabkan oleh kelainan otak atau penyakit medis. Dan yang terakhir ada gangguan psikotik akibat zat atau obat, misalnya karena amfetamin, kokain, atau ganja. Nah, jadi untuk anamnesis yang kita lakukan pada pasien gangguan psikotik ini dia dari onset. Misal onset kita tanyakan dari kapan gejala ini muncul, lalu durasinya, lalu faktor pencetusnya, isi pikiran dari pasien, apakah pasiennya mengalami halusinasi atau tidak, lalu kita tanyakan fungsi sosialnya bagaimana, dan kita tanyakan juga riwayat keluarga dan riwayat penggunaan zat. Lalu untuk pemeriksaan status mental pada pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan psikiatri, di mana kita lihat dari penampilan umum pasiennya, sikap terhadap pemeriksa, mood dan afeknya, proses berpikirnya, isi pikirnya, terus persepsinya, insight-nya, kesadaran diri terhadap penyakitnya, atau judgment dari yang penilaian. Lalu diagnosa banding dari gangguan psikotik ini bisa juga kita buat dengan gangguan mood dengan gejala psikotik, atau waham atau halusinasi. Lalu ada gangguan kepribadian, lalu skizotipal, lalu gangguan psikotik akibat zat, dan gangguan organik, mungkin adanya kelainan otak atau penyakit fisik. Lalu untuk tata laksananya, yaitu farmakoterapinya itu, ini kita berikan farmakoterapi untuk mengendalikan gejala positif dan negatif untuk mencegah kekambuhan dari pasiennya. Yang mana yang pertama itu kita berikan antipsikotik tipikal atau generasi pertama. Contohnya itu haloperidol, chlorprozamazine, dan trifluoperazine. Lalu yang mana efek sampingnya itu dia ekstrapiramidal, distonia, akatisia, tardif dyskinesia. Dan yang kedua itu generasi kedua, yaitu antipsikotik atipikal, di mana contohnya itu risperidon, olanzapine, clozapine, aripiprazol, dan quetiapine. Yang mana ini lebih efektif untuk gejala negatif, yang mana efek ekstrapiramidal lebih ringan. Nah, jika dia katatonik berat, bisa kita berikan benzodiazepin atau elektrokonvulsif terapi. Nah, lalu bisa juga kita lakukan psikoterapinya, yang mana terapi kognitif perilaku untuk membantu pasien mengenali dan mengelola waham atau halusinasi yang terjadi pada dirinya. Lalu terapi keluarga, yang mana untuk mengurangi stres keluarga dan kekambuhan. Lalu pendidikan psikososial untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kemandirian. Lalu bisa juga kita lakukan rehabilitasi psikososial, yang mana pelatihan keterampilan sosial, vokasional, dan pekerjaan. Lalu dukungan komunitas dan perawatan jangka panjang. Nah,
Setelah kita lakukan dari semua pemeriksaan dan anamnesis sebelumnya, kita bisa berikan edukasi kepada pasiennya, yang mana gangguan psikotik ini dia merupakan penyakit medis yang dapat diobati, yang mana dengan kepatuhan pasien untuk meminum obat sangat penting untuk mencegah kekambuhannya. Dan kita sarankan kepada pasien untuk hindari penggunaan narkoba dan alkohol. Lalu jaga rutinitas, tidur cukup, dan kurangi stres. Serta kita sarankan kepada keluarga untuk berperan besar dalam pengawasan dan dukungannya. Yang mana gangguan psikotik ini dia komplikasinya bisa bunuh diri, di mana sekitar 10% dari kasus skizofrenia. Lalu ketergantungan obat atau zat, penurunan fungsi sosial dan pekerjaan, konflik keluarga, isolasi sosial, dan kekambuhan kronik bila tidak diobati. Yang mana untuk prognosis dari gangguan psikotik ini, dia jika onsetnya akut, usianya muda, dukungan keluarganya baik, mungkin prognosisnya lebih baik. Lalu jika onsetnya bertahap, gejalanya negatif, dominan, dia mungkin prognosisnya lebih buruk. Tapi jika kepatuhan obatnya baik, jadi mungkin nanti relapse-nya akan jarang, kekambuhannya jarang. Dan mungkin jika penyalahgunaan zat ini merupakan prognosis buruk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan psikotik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.